Kajian Fathul Bari Kitabul Azan, bab terakhir nih tentang saf, berjamaah, tentang berjamaah, kemudian tentang saf. Yang kemarin itu bab apabila antara imam dan makmum terhalang oleh apapun, ya, terhalang oleh apapun, oleh tembok kah gitu ya, oleh hijab tembok, bahkan terhalang oleh jalan atau sungai pun itu masih tetap berjamaah gitu ya, tetap berjamaah. Nah, yang sekarang ini bab aneh, alah apa Imam Bukhari-nya bab aneh, babu sholatil lail, bab sholat malam. Nah, ternyata hadisnya seperti hadis di yang bab kemarinnya, bab apabila antara imam dan makmum terhalang. Yang kemarin hadisnya Rasulullah SAW itu sholat di dalam sebuah ruangan yang khusus dibuat, gitunya, ruangan yang khusus dibuat, tidak terlalu tinggi gitu, sehingga Rasulullah apabila dalam posisi berdiri itu terlihat ya, dari luar bilik, dari luar kamar, malah ruangan gitunya, bilik. Nah, sahabat yang melihat kemudian bermakmum kepada Rasulullah, itu jelasnya menunjukkan terhalangnya. Nah, bab sekarang ini bab 81 ini dengan judul yang bukan aneh sih, tapi tidak nyambung gitu ya, tidak nyambung dengan bab-bab sebelumnya. Dan ini nih bab ke-81 ini bab terakhir nih, rangkaian pembahasan tentang saf. Nah, setelah ini Imam Bukhari di bab ke-82 dan seterusnya sudah masuk ke kaifiyat sholat. Ini bab 81 yang sebetulnya jadi agak aneh ya kalau diberi judul seperti ini ya, babu sholatil lail, bab sholat malam. Kalau karena tentang sholat malam sendiri, Imam Bukhari juga ada pembahasan secara khususnya tentang sholat malam. Nanti di akhir rangkaian pembahasan tentang sholat secara keseluruhan, nah Imam Bukhari membahas khusus tentang sholat malam, banyak babnya itu di dalam pembahasan tentang sholat malam. Nah, sementara di sini ada judul babu sholatil lail. Apabila melihat rangkaian pembahasan sebelumnya dari bab-bab sebelumnya, yaitu tentang saf, tiba-tiba muncul bab sholat malam, dan nanti juga ada lagi bab sholat malam. Nah, kita baca dulu hadisnya lah ya, nanti ini kenapa gitu judulnya seperti ini ya. Hadisnya ada dua. Yang pertama, an Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana lahu hasiratun yabsutuhu bin nahari wa yahtajiruhu bil lail fasaba ilaihi nasun fa sallu wara'ahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sebuah sebutlah tikarnya atau karpet, tikar atau karpet, yabsutuhu bin nahar, yang beliau hamparkan di siang hari,
wayah tajiruhu bilail, dan beliau jadikan hijab di malam hari. Itunya terjemah harfiahnya ya. Beliau Rasulullah SAW itu memiliki sebuah tikar atau karpet yang beliau hamparkan di siang hari, dan beliau berhijab membuat ruangan dengan karpet tersebut di malam hari. Fasaba ilaihi nasun fasallu wara'ahu. Nah, kemudian orang-orang berkumpul lalu mengikuti sholat Rasulullah SAW. Nah, ini kan yang hadisnya samanya dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin di bab dari hadis ini itu Imam Bukhari mengambil kesimpulan bahwa antara imam dan makmum itu terhalang. Kemarin juga saya sebutkan bahwa ya di masjid ini kan masjid sampai mana, kemudian batas masjid, lalu kesananya itu kan teras masjid. Ada tembok gitu kan yang menjadi batas masjid sebutannya. Batas masjid ya sampai tembok inilah itu batas masjidnya, ke belakang, ke samping itu teras masjid. Tapi kan kalau ketika sholat Jumat di dalam masjid penuh, ada yang kebagian di luar di teras masjid, jadi ke samping terhalang sebetulnya oleh tembok masjid, ke belakang juga terhalang oleh tembok masjid. Nah, tapi kan ketika sholat Jumat itu makmum yang kebagian di teras masjid sebetulnya terhalang oleh tembok dari imam. Ya, terhalang oleh tembok gitunya dari imam. Nah, itu ya itu berlangsung gitu dan itu tidak jadi masalah. Tetap yang kebagian di teras itu ya dihitung sebagai sholat berjamaah. Nah, kalau dari hadis yang pertama Imam Bukhari itu mengambil kesimpulan dari hadis yang kemarin itu Rasulullah SAW sholat malam di satu ruangan yang beliau buat wajidarul hijrati qasirun. Nah, ternyata kan ruangan itunya yang dibuat oleh beliau itu tidak terlalu tinggi sehingga ketika beliau berdiri dalam posisi sholat berdiri terlihat dari luar ruangan tersebut. Nah, melihat demikian kemudian para sahabat mengikutinya, bermakmum artinya kepada Rasulullah SAW dari luar hijab yang dibuat oleh beliau. Dan memang beliau membuat ruangan kecilnya tidak terlalu besar. Nah, seperti yang diterangkan di hadis ini nih di bab sekarang ya. Tapi babnya kan ini babu sholatul lail. Imam Bukhari di sini tidak membahas sholat malam sebetulnya. Karena kalau pembahasan tentang sholat malam secara khusus oleh Imam Bukhari dibahas panjang lebar di tempatnya itu di akhir pembahasan tentang sholat. Imam Bukhari membahas tentang sholat tahajud, sholat malam. Nah, ini dari hadis yang pertama dulu nih ya. Nah, di hadisnya barusan Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah SAW itu memiliki sebuah tikar atau karpet lah itunya, yang beliau nih Aisyah menyebutkannya seperti ini, yang beliau hamparkan di siang hari dan dijadikan hijab untuk membuat sebuah ruangan di malam hari. Fasaba ilaihi nasun. Nah, ini sejalan dengan sama dengan hadis yang sebelumnya. Rasulullah melakukan demikian, lalu orang-orang atau ketika para sahabat tahu, kemudian mereka berkumpul dan mengikuti atau bermakmum kepada Rasulullah SAW dari balik hijab. Nah, yang pertama tentang ininya nih. Yang pertama di sini tentang Rasulullah SAW memiliki sebuah tikar atau karpet. Ya, sesederhana inilah katakannya,
sesederhana ini gitu ya Rasulullah SAW, di mana karpet tersebut itu terbuat dari kulit, yang terbuat dari kulit, isinya itu bulu kambing. Kalau dulu mungkin zaman apa namanya, zaman kapuk, kapuk kan isi dari kasur itu kan kapuk. Nah kapuknya itu dari bulu kambing dan tidak terlalu tebal, tidak terlalu tebal lah ininya, makanya hasir mah semacam jadinya semacam tikar gitu atau karpet terbuat dari kulit. Nah isinya itu bulu kambing, tidak terlalu tebal seperti kasur di kita. Apakah dulu kasur yang isinya kapuk atau sekarang? Kalau sekarang ini kan spring bed, tebalnya berapa senti gitu ya. Kalau sholat di atas spring bed, wah, nanti kita nggak akan bisa berdiri terus ya. Begitu sujud dan muka kita itu amblas ke dalam kasur. Nah, ini tipis lah semacam karpetnya. Nah ini sesederhana ini Rasulullah SAW. Dari yang diterangkan oleh Aisyah, yang dimaksud beliau hamparkan di siang hari, nah ternyata karpet atau tikar ini dijadikan ya apa namanya, alas, tikar atau karpet ketika Rasulullah SAW menerima tamu. Nah kalau malam hari ketika beliau mau sholat dijadikan hijab, si karpetnya itu dijadikan hijab. Nah ketika tidur beliau jadikan itu sebagai alas tidurnya Rasul, dan tidak pakai apa namanya ranjang, dipan, risbang gitu, enggak. Jadi tidurnya itu, dan rumah Rasulullah SAW itu kan di kita juga dulu seperti itu sebetulnya ya, di sekitar kita ini. Rumah di zaman dulu itu kan tidak pakai tehal, tidak pakai ubin, tapi kan tanah. Nah di zaman Rasulullah juga seperti itu. Di dalam rumah Rasulullah itu tanah, di dalam masjidnya juga tanah, di luarnya tanah. Jadi kalau ada, kalau dulunya malah dulu kalau apa namanya sandal lah mungkinnya, alas kaki, apakah sandal atau sepatu? Sandal atau sepatu masuk masjid nggak dibuka. Sholatnya pakai sandal pakai sepatu dipakai aja sholatnya. Malah ada hadis yang memerintahkan jika kalian masuk masjid pakai alas kaki kalian. Berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani. Mereka itu kalau masuk tempat ibadah dibuka alas kakinya. Sekarang kan jadi terbalik. Ya sekarang kan terbaliknya. Kalau orang-orang Nasrani mau beribadah ke gereja alas kakinya dibuka nggak? Coba orang Islam sekarang kalau masuk masjid alas kakinya nggak dibuka, waduh, abang itu pada nakal. Artinya itu kondisional, berartinya kondisional. Nah, juga terkait dengan ini tentang ini syariat mengusap sepatu waktu wudhu. Jadi sebetulnya ini mungkin ya ini syariat yang hilang, entah sudah hilang sama sekali itunya, karena nggak pernah melihat orang yang melakukannya. Yaitu kalau wudhu, ketika wudhu sepatunya tidak dibuka, ya sepatunya tidak dibuka. Kalau sepatunya dibuka artinya kaki itu ya dicuci kakinya. Nah padahal ada dua syariat gitu ya, bagian kaki ketika wudhu, satu dicuci. Itu yang disebutnya apa namanya, yang asal lah gitunya. Kalau wudhu itu mencuci kaki sih yang asal. Nah kemudian ada lagi satu cara lagi, yaitu mengusap sepatu. Berarti sepatunya tidak dibuka waktu wudhu.
Kalau muka, wajah dicuci, tangan dicuci itu. Nah, bagian kaki gitu ya, alas kaki atau sepatu, bukan alas kaki. Sepatunya itu tidak dibuka, diusap sepatunya. Dan syariat ini oleh Rasulullah SAW diberlakukan ada batas waktu nih. Batas waktu maksudnya kalau wudunya terus menerus mengusap sepatunya, setiap wudu mengusap sepatu itu ya, ini berlaku selama 3 hari 3 malam waktunya. Selama 3 hari 3 malam ya, ketika wudu itu terus menerus mengusap sepatu. Bagi yang sedang safar waktunya gitu ya, selama 3 hari 3 malam. Adapun bagi yang mukim ya, tidak sedang safar, bolehnya mengusap sepatu ini berlaku 1 hari 1 malam. Berarti sama, selama 1 hari 1 malam itu, ketika wudunya dalam waktu sehari semalam itu, setiap wudu mengusap sepatu. Agak aneh memang, coba kalau di rumah. Kalau di rumah gitu ya, seseorang wudu mengusap sepatu. Anehnya itu di rumah sendiri, itunya di rumah sendiri, itunya buka sepatunya. Padahal jadi ada 2 syariat sebetulnya untuk wudhu itunya, yang asal sebutannya, yang asal mencuci kaki, bagian kaki itu dicuci. Nah, satu lagi, kalau tidak mencuci kaki berarti itu mengusap sepatu dengan syarat dan ketentuan lah. Di antaranya tadi waktunya ya dibatasi. Kalau wudunya terus menerus dengan cara mengusap sepatu, bukan hanya untuk yang sedang safar, untuk yang sedang safar boleh terus menerus mengusap sepatu itu selama 3 hari 3 malam. Untuk yang tidak safar berarti kan wudunya di rumah kan, berlaku. Kalau mau terus menerus mengusap sepatu, maka berlaku sehari semalam waktunya. Berarti kalau sudah sehari semalam nggak boleh masih mengusap sepatu tanpa alasan. Ini demikianlah syariatnya. Kalau tidak mencuci kaki itunya berarti mengusap sepatu. Andai di rumah, ini di rumah sendiri, ketika mau wudhu pakai sepatunya, beres wudhu, pakai sepatunya, wudhu sepatu, beres, buka lagi. Waktu sholatnya itu tidak pakai sepatu gitu ya, waktu sholatnya tidak sepatu. Kan syariat mengusap sepatu itu waktu wudhu, bukan harus nyambung ke sholatnya pun pakai. Enggak, itu masalah wudhu. Wudhunya dengan cara mengusap sepatu, bukan mencuci kaki. Dan itu berlaku bukan hanya bagi yang sedang safar, itu berlaku juga bagi yang mukim. Bisa bapak rek itu pakai sepatu kemana pak? Rek wudhu. Jawabannya kemana pak? Mau wudhu. Aneh pasti, coba kedengarannya. Dari tadi nggak pakai sepatu, tapi ketika mau wudhu pakai sepatu. Padahal memang mau melaksanakan syariat mengusap sepatu waktu wudhu itu ada. Beres wudhu buka lagi, karena tidak jadi ketentuan, tidak jadi keharusan. Kalau wudhunya mengusap sepatu, maka sepatu itu harus dipakai waktu sholat. Enggak, itu bab wudhu itu mah. Ini diantara syariat yang mungkin sudah hilang. Ya ya selama inilah gitunya belum pernah menemukan gitunya orang yang mengerjakan demikian. Yang teka pikir, saya sendiri tidak terpikir gitu melakukan kalau wudhu itu mengusap sepatu, syariat ini mau diamalkan itu deh. Seperti kebiasaan ya biasalah gitu aja mencuci kaki wudhu nih. Nah kalau di zaman Rasulullah SAW apalaginya kalau sedang safar,
kalau sedang safar nih para sahabat, entah mereka toharohnya dengan cara wudhu ya, karena Rasulullah SAW itu setiap kali safar datang waktu sholat pasti sholat dulu, dan sebelumnya Rasulullah selalu memerintah cari air. Padahal beliau tahu, pastinya beliau tahu bahwa untuk yang sedang safar itu boleh tayamum. Untuk yang sedang safarnya tanpa melihat kondisinya seperti apa, karena safarnya itulah yang membolehkan, ya safarnya itulah yang membolehkan seseorang tayamum. Tapi Rasulullah selalu memerintahkan cari air. Kemudian wudhu, ya beragamlah wudhunya para sahabat, ada yang mengusap sepatu, ada yang mencuci kaki. Dan kalau sholat di tempat di sedang safar, di tempat terbuka, sepatunya dipakai. Nah di masjid Rasulullah SAW juga di Masjid Nabawi gitunya, di Masjid Nabawi, karena di dalam Masjid Nabawi itu tanah, alasnya itu tanah. Sampai ada ini karena kejadian yang ada orang Badui, orang Arab Badui, orang Arab kampung, yang Rasulullah dan para sahabat sedang berada di dalam masjid, lalu ada seorang Arab Badui masuk ke masjid kemudian kencing di salah satu sudut masjid. Para sahabat kan langsung bereaksi, itunya mau menangkap, memukuli, mungkin lahnya mau menangkap, memukuli orang itu. Oleh Rasulullah dihalangi. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, bukan kepada orang itu, bukan, kepada sahabat, ambil air, siram. Nah, ternyata membersihkan najisnya itu dengan cara disiram, ya kemudian menyerapkan airnya. Coba kalau lantainya keramik atau lantainya parkit ada najis, siram malah meluas, nanti malah melebar kemana-mana. Dan dulunya Rasulullah memerintahkan siram, karena dengan disiram airnya kan meresap ke bawah tanah. Itu memang ala masjidnya, masjid di zaman Masjid Nabawi itu di zaman Rasulullah itu tanah. Di dalam rumah Rasulullah juga tanah. Nah ininya sesederhana ini, itunya Rasulullah SAW itu ukuran rumahnya pun memang hanya satu kotak, nempel ke masjid, tanpa security deh. Rumah Rasulullah dijaga? Enggak. Ya rumah Rasulullah itu tidak dijaga. Nah, ini di dalam bab sabar nih, kerja banyak. Di dalam bab sabar nih ada pembahasan di dalam Riyadus Shalihin lah, diantaranya di hadisnya ada bab sabar. Ketika ada seorang ibu yang menangis di kuburan. Kalau di hadis dia menangisi anaknya meninggal di kubur. Nah, si ibu ini datang ke kuburan lalu menangislah mungkin di dekat atau di depan kuburan anaknya. Rasulullah SAW dan para sahabat lewat, kemudian Rasulullah menasehati, bertakwalah dan bersabar. Ternyata si ibu ini tanpa menoleh dia malah memarahi, sabar tuh ngerasakeun. Coba kalau kamu yang mengalami gitulah kurang lebihnya itu ngerasakeun mun ngalaman kumaha rasana. Rasulullah nggak ngomong apa-apa, berlalu. Setelah Rasulullah agak jauh, tak ada sahabat yang balik lagi mendatangi si ibu. Mau naon sih tadi gaplok aing kana bekak. Urang gitu mah. Tahu nggak tadi yang beri nasihat siapa? Ente depan tengah beri ngareret ya. Tadi yang memberi nasihat itu Rasulullah, kaget setengah mati tah. Kemudian si ibu ini beberapa hari kemudian dia ingin meminta maaf kepada Rasulullah.
Dia ingin meminta maaf kepada Rasulullah, datang ke rumahnya. Nah ternyata si ibu kan ya kalau di kita ini kaget setengah mati, ini rumah Nabi, muncul orang seperti ini rumah Nabi. Dia bayangkan seperti rakyat jelata yang mau bertemu raja. Wah proseduran nage atuh pasti ya, prosedurnya bukannya akan ditanya kepentingannya apa dan bagaimana, kudu janjian heula. Begitu sampai ke rumah Rasulullah seperti ini saja gitu nya. Yang aneh lah itu ternyata tanpa penjagaan. Rumah Rasulullah itu tidak dijaga. Padahal rumah Rasulullah itu kan nempel ke masjid. Dan orang masuk masjid bebas, satu boro-boro orang kita. Ya Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW ya di Imam Bukhari juga ada hadisnya. Pintu masjidnya itu tanpa daun pintu. Pintu masjidnya ya, tanpa daun pintu. Jadi nggak pernah pintu Masjid Nabawi ditutup, nggak ada daun pintunya. Hanya ada lawang. Itu ditutup. Nah sehingga di zaman tetenya di Masjid Nabawi itu ada anjing, ada kucing, teteh suka keluar masuk masjid, mun aya usir gitu teh si gogog gitu teh. Kira-kira mana masuk masjid itu. Jadi judul teh menang teh anjing ngasup ke masjid. Bebas cek anjing teh, nu menang mah, anu teu menang mah ngasupkeun anjing ke masjid. Eta hari anjing menang ngasup masjid, kumaha manehna we cek urang teh tuh. Ada sebetulnya itu boleh nggak membawa atau memasukkan unta ke masjid? Tapi boleh nggak unta masuk masjid? Boleh banget. Bebas unta mah kumaha manehna we. Tapi boleh nggak memasukkan unta ke dalam masjid? Nah kenapa gitunya sampai ada judul demikian lah gitunya? Nah karena di luar masjid tanah, di dalam masjidnya juga tanah. Terlebih lagi kan itu kan Masjid Nabawi tidak ada daun pintunya. Jadi saat itu kalau ada kucing, ada anjing yang lewat itu yang masuk masjid keluar lagi, nggak aneh sebetulnya. Nah tapi yang ini tadi rumah Rasulullah itu nempel ke masjid, pintu masjidnya tanpa daun pintu, dan antara rumah Rasulullah dan masjid itu hanya dengan sebuah tirai. Si ibu itu kaget kan, seperti ini saja rumah Nabi. Dia membayangkan, nah gitulah pasti sulit lah gitunya ingin bertemu Nabi dengan prosedur yang dia bayangkan seperti kepada seorang raja. Ternyata mudah menemui Nabi. Dia meminta maaf gitunya atas apa yang terjadinya di waktu di kuburan teh. Ternyata oleh Rasulullah tidak ditanggapi permintaan maaf nama, tidak dikomentari sedikit pun. Malah Rasulullah memberi nasihat tambahan, inna sabro fi sodmatil ula. Ari sabar teh ayana dimimiti, telat maneh memberi mimiti sabar mah tadi itu sabar gitu. Makanya Rasulullah memberi nasihat tambahan. Nah Rasulullah kan menasehati bertakwalah kamu dan bersabarlah. Dinasehati demikian malah marah. Tambahan deui nasihatna, inna sabra fi sadmatil ula. Sabar itu adanya di awal tong kapiheulaan. Tong kapiheulaan ku rasa, ku akal gitunya. Harus ini sabar itu di awal, jangan terdahului tak oleh rasa atau akal. Saya tadinya menggambarkan seperti itu saja rumah Rasulullah sebetulnya. Yang membuat semakin takjub mungkinnya bagi si ibu tadi itu adalah tanpa penjagaan. Betul ayah memang kan security-nya yang berjaga di depan pintu rumah Rasulullah nggak ada. Hanya tirai, padahal tadi ada beberapa diantaranya kejadian
Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sedang di dalam masjid, datang orang tidak dikenal, Arab kampung gitulah, masuk ke masjid. Lalu padahal ada orang, ada Rasulullah, ada para sahabat, dia pergi ke salah satu sudut masjid kemudian kencing. Ini para sahabat langsung bereaksi mau menangkap, memukuli. Nah, tadi dihalangi oleh Rasulullah. Malah Rasulullah memerintahkan ambil air siram. Wah, pelajaran agak tinggi ya tadi dinya. Rasulullah tidak memerintahkan orang itu untuk menyiram. Coba kalau Rasulullah memerintahkan orang itu siram, ngunah we, tiba lagi tar di banjur saya mah bebas kumaha saya we, Arab kampung itu bebas. Arab kampung teh nu di dieu mah jeung kudu di banjur sagala, banjur kumaneh coba mau nabi dikitukeun. Ya karena ini siapa kan? Ini orang Arab kampung disebut lagi. Nah kalau Nabi diperlakukan demikian kan, Rasulullah malah memerintah para sahabat. Kenapa? Kalau bagi kamu jadi amal soleh, kan kamu tahu ini masjid dan harus bersih. Yang diperintah menyiram para sahabat oleh Rasulullah, bukan orang itu. Orang itu jangan naon jadi amal soleh karena maneh nama. Ya tidak jadi amal solehnya untuk orang itu, jangan-janganlah gitu, malah orang itu marah, anak aja nyuruh awah gente merenang yang kudu dibanjur sagala bisa getara, mungkin kan pikiran orang sih kayak gitulah. Demikian coba nabinya diperlakukan demikian, berking ngamak sahabatnya. Nah ini Rasulullah kembali ke sini hadis ini. Rasulullah memiliki satu buah tikar yang Aisyah menerangkannya seperti ini. Yabsutuhu bin nahar. Nah itu dijadikan alasnya kalau siang hari, termasuk apabila ada tamu yang beliau menerima tamu di dalam rumah. Nah inilah alasnya itu. Ini yang ini hasirun yabsutuhu bin nahar. Wayah tajiruhu bilail. Nah kemudian karpet atau tikar itu yang dijadikan hijab. Ya, di hadis sebelumnya kan sudah disebutnya Rasulullah sholat di dalam sebuah bilik, di dalam sebuah ruangan yang beliau buat. Ternyata tidak terlalu tinggi, jadi kelihatan oleh para sahabat. Nah, ya yabsutuhu bin nahar wayah tajiruhu bilail. Nah kalau mau dinu hadis nu ya teh mah di Membohori memasukkannya di dalam kitab Buriqaqnya, judulnya teh bagaimana kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Ya bagaimana kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Oh pasti banyak sebetulnya kan hadis yang menerangkan mereka. Tapi yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari itu adalah Aisyah yang mengatakan 3 purnama saya nggak punya beras. 2 bulan tuh masak. Coba tuh udah sedih tuh masa hadis eta. Nah, Nabi nya 3 purnama teh 3 hilal. Ya 1, 2, 3, 2 bulan berarti nya tengah rugun kompor teu boga beas. Nah Aisyah mengatakan lalu ya kami ini hanya makan yang mudah-mudah saja, air kurma 2 bulan teh gitu. Sekali-kali sok aya cenah tetangga anu ngirim gule. Itu Aisyah mengatakan ya sekali-kali gitulah, enggak tiap hari, sok aya sekali-kali cenah anu ngirim, yang ngirim gitunya ngirim makanan ke rumah Rasulullah. Ngirim gule nah, baru bisa makan. Tapi dah Rasulullah mah deui gitunya kalau beliau itu menerima sodakoh atau menerima hadiah gitulah dari siapa, pasti Rasulullah itu kumpulkan ashabus sufah, pasti diberikan. Tapi ashabus sufah teh Rasulullah mah nyaaheun pisan gitu tak, karena ashabus sufah ini adalah para sahabat yang mengkhususkan diri dalam urusan ilmu, disebut teh masantren eta mah masantren we.
Ashabus Suffah ini utusan dari daerah-daerah. Jadi utusan dari daerah-daerah untuk pesantren oleh Nabi, kemudian ditempatkan di pinggir masjid. Di pinggir masjidnya diasramakeun. Asrama. Mereka ini siapa? Bukan orang-orang kaya ternyata. Ya, Abu Hurairah mengatakan kami sering merasa lapar dan tidak ada makanan. Kalau kondisinya demikian, kami suka mengganjal perut kami dengan batu. Rasulullah teh mun aya milik sok inget wae kadinya tah Rasulullah mah. Nah seperti ini kan ternyata jauh lah gitunya dari kesan seorang seorang raja yang mendiami istana gitu kan, istananya pun seperti apa. Ternyata Rasulullah ini hanya seperti ini saja, rumahnya hanya satu kotak gitu ya. Nah di mana juga nih hadis yang ini, Rasulullah itu kalau sholat malam kadang-kadang di rumahnya, kadang-kadang di masjid. Ya, kalau sholat malamnya Rasulullah itu kadang-kadang di rumahnya, kadang-kadang di masjid. Nah di dalam hadis yang ini Aisyahnya pasti istrinya yang menerangkan. Kalau yang kemarinnya Ibnu Abbas yang menerangkan, karena memang Ibnu Abbas sedang bermalam, jadi melihat Rasulullah. Nah kalau di rumah Aisyah itu nggak pernah ada yang monok gitunya, sahabat atau saudara dari Rasulullah nggak pernah ada yang monok. Nah Aisyah menerangkan Rasulullah mengerjakan sholat malam, saya tidur di mana nya iya pan kasurna teh nu ieu, kasurna teh nu ieu teh. Kalau kalau beliau sholat malam di rumahnya, nasi tikar tadinya, tikar atau karpetnya itu tidak dibuat menjadi sebuah bilik, sebuah ruangan. Nah kalau sholatnya di masjid, dan ini pun di bulan Ramadan ternyata nih di hadis kedua nanti nih ya. Nah Rasulullah itu sholatnya ya ini tikar ini, karpet ini yang juga dijadikan alas untuk sholat. Ketika beliau sholat malam, pada waktu mau sujud kan kaki Aisyah ternyata rumahnya gelap, berarti rumahnya gelap. Begitu mau sujud ternyata kepala Rasulullah kan kena ke kaki Aisyah, disingkirkan oleh Rasulullah. Aisyah menarik kakinya. Ketika beliau selesai rakaat tersebut, bangkit ke rakaat berikutnya, kaki Aisyah selonjor lagi. Waktu mau sujud tidak gor deui Rasulullah. Seperti itu rumahnya. Coba kalau kita bayangkan, apa nggak ada tempat lagi gitu sampai sholat di situ? Sampai di tempat sholat Rasul itu ada kaki Aisyah, apa nggak ada tempat lagi? Iya berarti. Ya katakanlah kalau nggak beri kencing orang mengenah teuing, orang mah hirup teh. Mengenah teuing orang mah hirup teh. Pakai dipan, pakai ranjang, ketika mau sholat juga leluasa gitunya. Kecuali kalau kita memang sengaja sholat di atas spring bed, istri kita sedang tidur, ya ngalaman lah, tidak gor kena membuncangan. Ketika sujud, aduh meletup kena membuncangan, singkirkan. Nah kalau Rasulullah ini kan memang kondisinya demikian. Temasak sampai 2 poe beas, aneh. Masih ada yang bisa dimakannya. Aisyah kan menerangkan kalau dalam kondisi demikian ya yang paling mudahnya kurma dan air lah yang dimakan. Nah alas tersebutnya siang hari digunakan sebagai alas itu di rumahnya, termasuk menerima tamu. ada yang Nah Rasul itu seperti ini ya, punya tikar atau karpet yang kalau menerima tamu dihamparkanlah karpet ini. Kalau malam hari digunakan untuk sebagai alas, sebagai kasurnya. Nah kemudian tikar itu juga yang suka dibuat menjadi hijab kalau Rasulullah membuat ruangan di dalam masjid. Termasuk ketika Rasulullah sedang iktikaf itu beliau membuat bilik ruangan seperti ini.
khusus lah gitu. Rasulullah itu para sahabat yang ikut i'tikaf di luar berarti. Nah Rasulullah dibuatkan ruangan khusus. Ya ini ternyata ya, yang dijadikan untuk hijabnya itu adalah sebuah tikar atau karpet milik Rasulullah SAW. Nah di hadis yang pertama ini nya fasaba ilaihi nasun fasallu wara'ahu, seperti yang diterangkan di hadis yang pertamanya. Kemudian kan para sahabat melihat Rasulullah sholat lalu mereka mengikutinya, mereka bermakmum dari balik hijab. Ini membahas sholat malam juga bukan sebetulnya. Karena Imam Bukhari sendirinya membahas sholat malam itu, beliau membahas panjang lebar banyak gitu bab-babnya di dalam sholat malam itu di akhir pembahasan sholat. Nah ini muncul di sini judul yang demikiannya. Nah Imam Al-Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan seperti ini tentang judulnya nih ya, karena ini judul agak aneh sebetulnya. Dari beberapa bab sebelumnya rangkaian tentang bersaf, termasuk kan yang wajib gitunya, wajib wajib meluruskan, menyempurnakan saf. Kemudian bagaimana bersafnya apabila hanya seorang perempuan. Itu kan sangat terlihatnya pembahasan tentang saf. Jadi sebetulnya terakhir pembahasan tentang saf itu adalah di bab yang kemarin, yaitu bagaimana kalau antara imam dan makmum itu terhalang, masih dihitung berjamaah ya. Nah yang ini ternyata hadisnya masih sama. Naskah, mungkinnya naskah atau manuskrip Sahih Bukhari setelah Imam Bukhari tidak ada lah gitu. Ini kan kemudian menyebar. Nah kalau di dalam kitab Fathul Bari itu suka dijelaskan menurut naskah Imam Bukhari yang disebutnya pada Sahih Bukhari yang melalui Ikrimah, Abu Dzar, Al-Ismaili. Nah ternyata ada sedikit perbedaan. Yang diberi judul seperti ini itu adanya di naskah yang melalui Al-Ismaili saja. Sementara di naskah yang sering disebut itu misalnya Ikrimah, Abu Dzar, bukan Abu Dzar sahabat, Ikrimah, Abu Dzar, Al-Karmani. Nah itu mereka ini yang kemudian menyebarkan lah gitunya Sahih Bukhari. Ternyata yang ada judulnya ini hanya di naskah yang melalui Al-Ismaili. Sementara di naskah-naskah yang lainnya tidak ada judul ini. Artinya hadis yang di bawahnya ini itu berada di bab sebelumnya, masuk ke dalam bab sebelumnya. Sementara di bab sebelumnya kan hadisnya kan menerangkan kejadian yang sama. Rasulullah sholat malam di satu bilik yang dibuat oleh beliau, kemudian para sahabat bermakmum kepada Rasulullah dari balik hijab. Kalau di bab sebelumnya Imam Bukhari dengan hadis tersebutnya memunculkan bagaimana kalau antara imam dan makmum terhalang oleh sesuatu. Karena jelas kan terhalangnya antara Rasulullah di dalam ruangan, di dalam bilik yang dibuat seperti ini, ternyata beliau membuat sebuah ruangan yang penghalangnya itu ini karpet atau tikar milik Rasulullah yang kalau siang hari itu suka dihamparkan. Ternyata ini hadisnya masih hadis yang itu. Ini tentang sholat malam bukan sebetulnya. Kalau sholat malam secara khusus Imam Bukhari membahas panjang lebar. Nanti di akhirnya pembahasan tentang sholat lah ya, tentang sholat dari awal. Imam Bukhari membahas sholat itu kan mulai dari Isra Mi'raj. Kitab sholat awal sekali Imam Bukhari membahas tentang kitab sholat
yaitu bab pertamanya kaifa furidotis sholawatu fil isra, ya bagaimana sholat itu diwajibkan pada peristiwa Isra Mi'raj. Teruslah pembahasan ini tentang sholat, sampai ada pembahasan tentang bab masjidnya, ada berjamaahnya. Nah ini terakhir sampai yang kemarin itu pemberangkaian pembahasan tentang saf di dalam sholat berjamaah. Setelah bab itu selesai, berikutnya membahas tentang kaifiat sholat. Dan itu ayat iya di dia bab sholat malam asal nyambung kali itu kali iya bab deh ke belakang nggak nyambung. Ini membahas tentang saf nih, rangkaian pembahasan tentang saf. Setelah selesai, nah nanti bab berikutnya adalah babu ijabi takbiri waftitahis sholat, bab wajib takbirnya dan memulai sholat. Nah itu sudah masuk ke dalam rangkaian pembahasan tentang kaifiat sholat. Ini kita lihat nih bab ke-82, bab wajib takbirnya, karena sholat itu dimulai dengan takbir. Kemudian bab ke-83-nya babu raf'il yadaini fi takbiratil ula, bab mengangkat tangan pada takbir yang pertama. Nah ini sudah masuk ke kaifiat sholat. Ini babu sholat tilail. Nah ternyata dari semua naskah manuskrip lah Sahih Imam Bukhari yang kita gambarkan begini, ini Sahih Bukhari yang kemudian menyebar itu melalui beberapa jalan lah gitunya. Nah ternyata dari jalan yang berbeda ini terdapat perbedaan termasuk di bab sekarang yang ada babnya babu sholatul lail. Ini pada manuskrip Sahih Bukhari yang disebutnya diriwayatkan lah melalui Al-Ismaili, sementara di Sahih Bukhari yang melalui jalan yang lain itu tidak ada. Nah kalau ini ada bab sholatul lail, ini janggal karena Imam Bukhari membahas sholat malam bukan di sini, tapi khusus tentang sholat tahajud. Babnya juga banyak, artinya panjang lebar. Nah di sini sholat malam kaitan ke belakang tentang bersab juga nggak nyambung, kemudian ke depan ternyata tentang kaifiat sholat. Nah kalau dari hadisnya ya yang pertama demikian tadinya, ini masih sangat erat justru kaitannya dengan hadis yang ada di bab sebelumnya. Nah sekarang hadis yang kedua nih, an Zaid bin Tsabitin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan qala hasibtuhu annahu qala min hasirin fi ramadana fa shalla fiha layaliya fa shalla bi sholatihi nasun min ashabihi falamma alima bihim ja'ala yaqudu fa kharaja ilaihim fa qala qad araftu allazi ra'aitu min sani'ikum fa sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna abdola sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Hadis yang kedua nih dari Zaid bin Sabit, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW membuat sebuah ruangan seperti yang disebutkan di hadis pertama tadinya. Rasulullah SAW membuat sebuah ruangan min hasirin, nah dari sebuah namanya dinding bilik, dinding ruangannya itu dari tikar atau karpet.
fi Ramadana pada bulan Ramadan. Jelasnya ini ya, pada bulan Ramadan. Fasalla fiha layaliya, nah beliau sholat di dalam ruangan itu beberapa malam. Fasalla bi sholatihi nasun minasabihi. Nah kemudian kalau di hadis pertama tadi dengan Aisyah dengan kata-kata ketika para sahabat tahu Rasulullah SAW mengerjakan sholat malamnya di sebuah bilik di dalam masjid, datanglah para sahabat lalu bermakmum. Nah di sini nih diterangkannya fasalla bi sholatihi nasun minasabihi. Kemudian orang-orangnya beberapa orang mungkin lah, beberapa orang dari sahabatnya mengikuti sholat Rasulullah SAW tersebut. Falamma alima bihim, ketika Rasulullah SAW mengetahui ada sahabat yang bermakmumnya dari luar bilik. Ketika Rasulullah tahu ada sahabat yang bermakmum, para sahabatnya tadi kan dari di balik atau di luar biliknya, Rasulullah sendiri di dalam biliknya, para sahabat bermakmumnya dari luar. Ya seperti hadis yang pertama lah. Ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut, yakudu, nyumput beliau teh asalnya berdiri. Kan para sahabat tahu Rasulullah di situ dalam posisi berdiri karena pembatasnya, hijabnya memang tidak terlalu tingginya, tidak tertutup seluruhnya. Jadi para sahabat tahu nih Rasulullah sedang sholat di dalam bilik tersebut. Ketika Rasulullah mengetahuinya ada sahabat yang bermakmum kepada beliau, janganlah yakudu. Nah selanjutnya Rasulullah itu sambil duduk, sholatnya sambil duduk. Fa kharaja ilaihim, kemudian beliau keluar dari dalam biliknya tersebut menemui para sahabat. Faqala, kemudian beliau bersabda, qad araftul ladzi ra'aitu min soniikum, aku sudah tahu ya, apa yang aku lihat dari min soniikum itu dari asal nama dari perbuatan kalian, atau maksudnya aku tahu apa yang kalian lakukan. Ya, Rasulullah keluarnya dari dalam biliknya kemudian menemui para sahabat dan mengatakan, aku tahu apa yang kalian lakukan. Fasallu ayuhan nas fi buyutikum, wahai orang-orang, sholatlah di rumah kalian. Ya, fasallu sholatlah ayuhan nas, ya wahai orang-orang, fi buyutikum, fa inna abdolas sholati, karena sholat yang terbaik adalah sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat terbaik adalah sholat seorang laki-laki di rumahnya, kecuali yang wajib. Jangan dibabat jeung wajib-wajib nah di imah jangan dibabat jeung wajib-wajib nah di imah. Fa inna sholat, ini abdolus sholati, fa inna abdolas sholati, sesungguhnya sholat yang paling abdol, sholat terbaik, sholatul mar'i, sholatnya seorang laki-laki fi baitihi, di dalam rumahnya, ilal maktubata, kecuali yang wajib. Tadi kamana nu tungtung lah di wadi eueuh hadis teh can anggeus atuh ini pikadinya mah. Fa inna salat, sesungguhnya salat terbaik itu adalah salat seorang laki-laki di rumahnya, titik nu pikadinya. Eta mah rekayasa atuh gitu mah lanjutkan atuh teuing nu eta teu dibaraca gitu atawa dihapus tawa kumaha. Banyak lah banyak gitu laki-laki itu yang memilih sholat wajibnya di rumah. Benar ada hadis seperti ini, sholat terbaik seorang laki-laki itu di rumahnya, kecuali ininya kemana kita, kecuali sholat wajibnya kemana. Kenapa itu juga menjadi dimasukkan
sebagai sholat terbaik seorang laki-laki, yaitu sholat di rumahnya. Jeung sholat wajib nah di imah itu gak berlaku berarti. Ini kan kecuali sholat wajib. Nah ini nih penjelasan tentang yang terakhir barusan nih ya, dari ini nih Ibnu Hajar Al-Asqalani. Atau sekali lagi nih tentang babnya sendiri, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kan nih mengulang juga sih ya sedikitnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sebelum berani, anggaplah sebelum berani menulis ini kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini kan menerangkan Sahih Bukhari. Nah sebelum berani itu menulis kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kan mengkaji dulu Sahih Bukharinya sampai 40 kali balikan. 40 kali, bukan 1-2 kali, 40 kali, itu pun di 4 tempat yang berbeda. Di satu tempat 10 kali tamat, dikaji bukan sendirian lagi, dengan ulama-ulama setempat. Pindah lagi, kaji lagi 10 kali tamat bolak-balik dengan ulama setempat. Nah sampai di 4, setelah 40 kali tamat barulah ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menulis ini kitab Fathul Bari. Termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nah sampai beliau juga tahu kalau Sahih Bukhari ini yang melalui Ikrimah, Al-Ismaili, Al-Karmani, Abu Zar, nah, ada perbedaan. Nah termasuk di dalam bab ini ya, yang ada babu sholatul lail itu hanya pada naskah Sahih Bukhari yang melalui Al-Ismaili. Selain itu tidak ada. Tidak ada babnya. Karena ada juga kan di dalam Sahih Bukhari itu bab saja tanpa judul. Teta Imam Bukhari teh taklir. Naon itu bab bungkul terus bab naon atuh ieu teh? Enggak ada judulnya, bab saja. Hadis di bawahnya. Nah jadi kalau mengikuti kebanyakan tadilah naskah atau kitab Sahih Bukhari yang melalui selain Al-Ismaili, ini judul tidak ada sebetulnya. Berarti hadis ini masih bagian dari bab yang sebelumnya, yaitu bab apabila antara imam dan makmum terpisah, terhalang oleh sesuatu. Ternyata kan di dalam bab tersebut hadisnya kan menerangkan yang sama. Berarti Imam Bukhari menempatkan di dalam bab apabila terhalang tersebut itu 3 hadis. Dan ternyata 3 hadis ini menerangkan yang sama. Hanya ada perbedaan sedikit. Kalau di hadis yang kedua ini kan dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan, ya disebutkannya fi Ramadan, di bulan Ramadan, dan para sahabat kemudian kan bermakmum. Nah, ini menjadi dalil bahwa sholat malam di bulan Ramadan boleh berjamaah. Ya, Rasulullah tidak melarang berjamaah. Ini kan berjamaah berarti kan kejadian. Rasulullah kan tadi mengatakan aku tahu apa yang kalian lakukan, dan Rasulullah tidak menyatakan itu salah. Berarti ini diantara dalilnya kalau sholat malam di bulan Ramadan itu boleh berjamaah. Nah, kemudian di hadis yang lainnya itu hanya terjadi 3 malam. Ketika malam berikutnya para sahabat semakin banyak, Rasulullahnya nggak ke masjid. Ketika ditanyakan mengapa, aku khawatir berjamaahnya ini kalian anggap wajib. Berjamaahnya kalian anggap wajib. Nah apalagi dengan hadis yang ini, Rasulullah kemudian keluar menemui para sahabat dan mengatakan apa? Sholat di rumah, gitu kan? Nah berarti sholat malam di bulan Ramadan atau yang disebut dengan sholat taraweh jadi pilihan, boleh
di rumah. Ini Rasulullah menganjurkan sholatlah di rumah, karena sholat terbaik seorang laki-laki itu adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Tapi di samping itu Rasulullah juga tidak menyalahkan ketika para sahabat ikut berjamaah, kan tidak dihalangi, apalagi dinyatakan nggak boleh berjamaah. Tidak demikian. Yang Rasulullah khawatirkan itu adalah, aku khawatir kalian berjamaahnya ini dianggap wajib, karena memang ada sholat sunat tapi dikerjakannya wajib secara berjamaah. Sholatnya sunat tapi kalau dikerjakan itu harus berjamaah. Sholat gerhana kan nggak boleh, sholat gerhana sendirian. Sholat gerhana, sholat id sholat id sendirian. Berjamaah wajib sholat berjamaah. Sholatnya sunat tapi kalau dikerjakan wajib berjamaah. Nah kalau sholat ini, sholat malam di bulan Ramadan boleh berjamaah, boleh juga sendirian. Malah kan Rasulullah sengaja tidak, malam berikutnya Rasulullah tidak ke masjid, berarti kan gak berjamaah kan, karena khawatir berjamaahnya itu dianggap wajib. Setelah itu lah jadi tadilah berjamaah boleh, sendirian juga boleh. Beda dengan sholat gerhana misalnya, sholat id itu nggak boleh sendirian. Kalau sholat malam ini boleh berjamaah, boleh sendirian. Mending mana? Mending berjamaah. Ya mending mana? Mending berjamaah. Bisa berjamaah mau sholat mah. Nah, ini sedikit penjelasan nih tentang kalimat tersebut nih ya. Yang pertama nih dari kata-kata ini tadi, sholat terbaik, sholat yang paling afdol, paling utama adalah sholat seorang laki-laki ini ya, seorang laki-laki di rumahnya, kecuali sholat wajib. Dengan disebutkan maktubah berarti itu kan yang disebut sholat terbaik itu adalah sholat sunat. Ya, sholat sunat terbaik itu dilakukan di rumah. Jadi maknanya demikiannya, sholat terbaik seseorang laki-laki yaitu sholat sunat. Ya, mencakup semua sholat sunat kecuali ya tak ulah ngaku tetangga masjid. Tahiyatul masjidnya di imah. Dengan oh itu di teras masjid, itu di taman masjid, ini di pelataran masjid. Ya, saya ke tetangga masjid atau begitu mah. Jadi sholat tahiyatul masjidnya di imah nggak berlaku. Sholat tahiyatul masjid itu harus di dalam masjid gitu ya. Di teras masjid saja nggak boleh, harus di dalam masjid. Jelas kan yang disebut dalam dan luar masjid itu yang mana, artinya harus jelas batasnya gitu sebuah masjid. Jadi jelas ketika mau masuk mendahulukan kaki kanan, di mana itu dilakukan. Ketika mau masuk baca doa, kapan nih baca doanya. Jadi ketika benar-benar mau masuk ke masjidnya baca doa, kemudian keluar juga membaca doa. Nah ini yang sholat sunat nih ya. Wa kaza ma la yuhtasul masjidu karokaatai tahiyat. Nah, kalau sholat tahiyatul masjid mah berarti tidak kena oleh sholat terbaik seseorang itu di rumahnya. Nah kalau tahiyatul masjid bagaimana? Ya tahiyatul masjid nggak bisa di dalam rumah berarti. Meskipun secara umum sholat sunat lah gitunya, sholat sunat bagi laki-laki itu lebih baik di rumahnya. Ya misalnya kalau mau mengerjakan sholat wajib kemudian wudhu, setelah wudhu mau syukurul wudhu, yang lebih baik di mana? Di rumah. Berarti syukur wudhunya di rumah, berarti kerjakannya. Kemudian sholat sholat yang lainnya, sholat malam kah, sholat duha kah, sholat mutlak sekarang sholat mutlak terus aku jangar sholat mutlak itu kumaha tuh.
jeung jol nanyakeun salat mutlak asana mah rawatib belang betong keneh ieu jelema teh wallah jol gaya salat mutlak emang edek sih urang salat mutlak ini rawatib beresan heula lah. Ini si gendon nanyakeun salat mutlak seperti yang semua salat sunat sudah dikerjakan lah lebih ke ieu mutlak ieu nu acan teh hayang ya kumaha sieun kitu kesanan teh efek teh rawatibna ge belum betong keneh. Gue masa bisa nanyakeun salat mutlak sekasa aneh itu. Nah kemudian yang kedua nih ya mungkin ya wayah tamilu ayyakunal muradu bis sholati ma yushra'u fil baiti wa fil masjid. Nah untuk sholat yang dikerjakannya kerjakan bisa di rumah bisa di masjid seperti rawatib. Rawatibnya kalau laki-laki berjamaah sholat di masjid rawatibnya sholat sunat rawatibnya boleh di masjid boleh juga di rumah hanya untuk rawatib yang hukumnya sunat lebih baik di rumah. Nah, ini untuk sholat yang bisa dikerjakan di masjid bisa juga dikerjakan di rumah. Nah dengan demikian fala tadkhulu tahiyatul masjid li annahu la tusra'u fil baiti. Benar kieu nya. Ya tidak termasuk tahiyatul masjid karena tahiyatul masjid itu kan tidak disyariatkan dikerjakan di rumah. Ada namanya juga tahiyatul masjid bahkan kemunculan sholat tersebut itu karena masuk masjidnya. Kalau tidak masuk masjid ada nggak tahiyatul masjid? Ya kalau tidak masuk ke masjid nggak ada tahiyatul masjid. Munculnya tahiyatul masjid itu kalau masuk masjid, makanya kan ada tahiyatul masjid di rumah. Kalau sebelumnya tadi dikatakan bahwa anggaplah seluruh sholat sunat itu lebih baik di rumah. Itu jadi sholat terbaik seorang laki-laki adalah seluruh sholat sunatnya gitu kan dikerjakan di rumahnya. Ya, jadi ini dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani kita tahiyatul masjid lagi di rumah karena kan sholat sunat lebih baik di rumah padahal keberadaannya muncul keberadaan sholat tahiyatul masjid itu kalau masuk masjid. Nah kalau yang tidak masuk masjid ya misalnya datang ke masjid tapi di sana di terasnya nggak ada kan tahiyatul masjidnya nggak ada. Kalau masuk masjid ada kan dalilnya juga iza dakhala ahadukumul masjidnya terkait dengan masuk masjid. Jika kalian masuk masjid fala yajlis hatta yarka'a raka'ataini, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kemudian yang ketiga nih catatannya nih ya, wal muradu bil mar'i jinsul rijal. Tadi makanya saya artikan sholat paling utama, sholat terbaik laki-laki adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Ini laki-laki berartinya. Nah perempuan, kalau perempuan yang ini dalilnya nih, fala yuradu istisna'an nisa li subuti qolihi. Nah kalau untuk perempuan yang ini dalilnya la tamna'uhunnal masajida wa buyutuhunna khairun lahunna. Nah ini bagi perempuan, ini hadisnya riwayat Muslim. Janganlah kalian kepada para suami, berarti nih, janganlah kalian menghalangi mereka perempuan al masajida dari masjid, atau kalau bagi seorang suaminya kalau istrinya ingin ikut berjamaah di masjid jangan dilarang. La tamna'uhunna gitu Rasulullahnya ini kepada laki-laki nih. Jangan kalian melarang mereka perempuan al masajida dari datang ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Ya kalau perempuan mau ikut berjamaah dengan laki-laki di masjid tidak dilarang,
tidak salah, malah Rasulullah mengatakan kepada para suami jangan menghalangi mereka apabila perempuan istri, seorang istri ya, anak perempuan mungkinnya bukannya istri mau ikut berjamaah ke masjid. Nah, Rasulullah menyebutkan wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka itu lebih baik bagi mereka, artinya untuk dijadikan tempat sholat, termasuk yang wajib, ya, bagi perempuan lebih baik di rumahnya. Dan itu terbukti, anggapannya terbukti Aisyah yang rumahnya nempel ke masjid saja nggak pernah ikut sholat berjamaah ke masjid di rumahnya sendirian. Padahal kan tidak ada penghalangnya kalau misalnya karena jarak, enggak. Tapi ada perempuan, Rasulullah kan pernah Rasulullah pernah mengantar setelah selesai sholat isya malam-malam nih, Rasulullah mengantar istrinya pulang. Karena malam hari sebutan Rasulullah tega meureun istrinya harus pulang sendirian. Rasulullah mengantar istrinya, di tengah jalan bertemu dengan dua orang sahabat. Kedua orang sahabat ini kemudian berpaling mengatakan subhanallah, dipanggil oleh Rasulullah, dia aku khawatir gitu setan masuk ke dalam pikiran kamu. Jangan-jangan nanti kamu mengatakan Rasulullah bersama seorang perempuan di malam hari yang gelap, ternyebut istrina deh, bahaya itu. Ya, aku melihat Rasulullah bersama seorang perempuan, makanya Rasulullah pada kejadian itu mengatakan, nih lihat nih istriku nih, Saudahnya yang waktu itu Saudah. Rasulullah, saya nggak ada pikiran kotor gitulah, nggak ada pikiran jelek. Ya setan memurukan kumaha cek Nabi teh. Jelasnya ini sih saya gitulah muncul kurang mah. Nah itu diantaranya istrinya itu Rasulullah SAW itu ikut ke masjidnya dan nggak dilarang. Tapi bagi perempuan itu seluruh sholatnya lebih baik di rumah. Yang terakhir nih Imam An-Nawawi mengatakan begini, innama hassa 'alan nafilati fil bait. Rasulullah memerintahkan untuk kalau sholat sunat di rumah saja gitu ya. Bagi laki-laki nih ya, kalau sholat sunat lebih baik kerjakan di rumah. Ini hikmah nih paling kita menyebutnya ya, likaunihi akhfa wa ab'ada minaria. Karena kalau dikerjakan di rumah itu lebih aman dan lebih jauh lah gitu dari kesan ria. Ada di masjid kita ria, panu tadi sebenarnya ku setan di sliding mah tigubrag lah kumaha ge, jangan dikira kuat lah ngelawan setan. Ini hikmahnya tadi kan bukan harus di rumah ya. Ini hikmahnya gitu ya, mengapa Rasulullah menganjurkan kalau sholat sunat itu kerjakan di rumah, likauni akhwa wa ab'ada minaria. Nah ini bisa lebih selamat lah gitunya dan jauh dari ria. Wali tabarrukil baiti eta meureun menawarnya lili tabarrukul supaya rumah itu berkah. Supaya rumahnya itu berkah. Arti berkah itu rumahnya berartinya, karena berkah itu dari apapun. Ya kalau definisi berkah itu kan subutul khairil ilahi fi syai'i, adanya kebaikan ilahi, kebaikan yang sesungguhnya dari segala sesuatu. Tahap punya rumah mendatangkan kebaikan ya. Untuk dunia akhirat gitulah, untuk dunia akhirat. Nah supaya rumahnya itu mendatangkan, memberikan berkah. Ini diantara ininya menurut Imam An-Nawawi hikmah gitu. Mengapa Rasulullah memerintahkan sholat sunat di rumah? Ya supaya berkah rumahnya. Karena di rumah itu dikerjakan sholat. Boro-boro sholat kan, baca Quran saja Rasulullah memerintahkan baca Quran di rumah kamu. Jangan menjadikannya seperti
kuburan. Baca Quran di rumah kamu, jangan menjadikannya seperti kuburan. Di mana di kuburan itu kan nggak ada yang baca Quran karena dilarang baca Quran di kuburan mah. Makanya Rasulullah mengatakan demikian, baca Al-Quran di rumah kamu, jangan menjadikannya seperti di kuburan. Wah gitu kan nggak boleh baca Quran di kuburan mah. Makanya di kuburan itu sepi, nggak ada baca Quran. Kalau di rumah baca, jangan di kuburan di mah teh komo teu salat di mah nama teu wajib sunat tara pisan gitu. Di rumah tersebut ada salat yang dikerjakan, wah parah berarti eta mah. Tetapi dengan dengan membaca gitunya, membaca Quran saja, baca Quran di rumah kamu gitu, jangan menjadikannya seperti kuburan. Apalagi tentunya ini berkahnya dengan kalau di rumah itu dikerjakan sholat. Nah Rasulullah memerintahkan di rumah gitu nih, hikmahnya supaya rumahnya itu berkah. Bizalika fatanzilu fihi rahmatu. Nah ternyata ini rahmat Allah itu akan turun ke rumah yang disebutnya rumah itu mendatangkan berkah. Rahmat akan turun ke dalam rumah itu, rahmat Allah akan masuk. Bizalika fatanzilu fihi rahmatu wa yanfiru minhu syaiton, dan setan akan lari. Setan akan lari dari rumah tersebut. Wa al-haza yumkinu an yakhruja bi qoulihi fi baiti an yukhrija bi qoulihi fi baitihi. Nah itulah hikmahnya salatlah di rumah. Kalau salat sunatnya afdholus sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Salat terbaik adalah salat seorang laki-laki di rumahnya. Dibaca anu ka dieu teh arembung maca nu eta teh. Jadi weh salat wajib lagi di rumah. Bukan salat terbaik itu di rumah. Nah teu tamat ka atuh maca hadis teh. Sing tamat anu pika tungtung, kecuali yang wajib. Jadi we kudu ka masjid. Jadi we kudu ka masjid. Ka masjid henteu. Tetep di rumahnya. Teruslah berarti ini ya beres. Selesai rangkaian tentang saf sebetulnya. Nah adapun tadinya babu salatul lail, tadilah penjelasannya ini hanya pada naskah atau Sahih Bukhari yang melalui Al-Ismaili, sementara menurut yang lainnya bab ini tidak ada. Artinya hadis ini rangkaian dari hadis-hadis pada bab yang menerangkan apabila terhalang antara imam dan makmum. Nah, ternyata hadisnya juga masih sama, hanya ada perbedaan sedikitnya bahwa kejadian ini Rasulullah SAW asalnya sholat sendirian, lalu ada sahabat yang ikut berjamaah dan oleh Rasulullah dibiarkan. Ternyata ini kejadiannya di bulan Ramadan. Itu juga menjadi dalil kalau sholat malam di bulan Ramadan itu boleh berjamaah. Yang pada asalnya kan Rasul memerintahkan sholatlah di rumah kalian. Kan di ujung hadisnya demikiannya, aku tahu apa yang kalian lakukan. Artinya Rasulullah, aku tahu kalian bermakmum tadi gitu kan dari balik hijab. Kemudian Rasulullah memerintahkan bagaimana sholat di rumah. Hanya karena sholat terbaik bagi seorang laki-laki itu adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Tapi pada akhirnya tadinya Rasulullah tidak ini juga yang beliau khawatirkan itu kalau berjamaahnya ini dianggap wajib. Nah kenapa Rasul menyabarkan demikian? Karena memang ada sholat sunat tapi kalau dikerjakan wajib berjamaah. Nah Rasulullah khawatir kalau sholat tarawih itu masuknya dianggap sholat sunat yang dikerjakannya wajib berjamaah. Jadi sigana mah mending ya atau ke masjid sawareh lah di rumah. Tah gitulah hanya kalau melihat hadis ini ya kan Rasulullah memerintahkan sholat di rumah, sholat terbaik kamu itu di rumah. Tapi karena mending berjamaah lah gitulahnya, mending berjamaah karena ini juga kan tidak disalahkan oleh Rasulullah. Itu menjadi pilihan lah, akhirnya mau di rumah boleh
mau berjamaah di masjid juga boleh, kumaha tuh mun berjamaah ada di rumah tah gitu. Baiklah da eta mah salat sunat. Nah, kalau yang wajib kan tadi yang dikecualikan ya, kecuali yang wajib. Jadi dua nana berjamaahnya iya, di rumahnya juga iya, ya di rumahlah berjamaahnya. Andai pikiran demikian, oh itu tidak bisa disalahkan berarti. Sekali merengkuh dayung, gitu kan, 2-3 pulau terlampaui berjamaahnya dapat dan dilakukannya di rumah. Kan ada sunat gitu kan, ini kan untuk sholat sunat. Itu tidak bisa disalahkan. Ya tidak melanggar apapun, artinya kan tidak salah kalau berpikiran demikian. Berjamaahnya mau, tapi tempatnya juga di rumah, ya berjamaah di rumah berarti. Adapun kalau di masjid, ini juga jadi dalil, ya soalnya berjamaah di masjid juga oleh Rasulullah tidak disalahkan. Tapi tetap sebetulnya yang untuk sholat sunat gitunya, untuk sholat sunat yang memang tidak diwajibkan berjamaah, lebih baik di rumah sholat sunat, tetap kesimpulannya demikian. Makanya di ujung hadisnya Rasulullah juga kan tahu kalian bermakmum tadi ya di rumah sholatnya, kan itu kan yang disabdakan Rasulullah. Terus beres tanya pembahasan rangkaian tentang bersab sebetulnya ini ya. Berarti nanti di berikutnya mulai tentang ini amat sangat penting, kaifiyat sholat. Anggaplah gitunya dari apa yang terlihat, dari apa yang nampak lah gitunya. Kalau sholat berjamaah sudah sangat jarang menemukan orang yang kaifiatnya benar saja, sudah sulit sekarang menemukan yang demikian. Terlihatlah gitunya kaifiat sholatnya itu seperti apa gitulah, benar artinya sesuai, itu sudah jarang sekarang. Kalau saya pernah mengatakan makmum 10 orang berdiri, cara angkat tangannya saja 10 macam. Kumaha itulah makmumnya 10 orang, angkat tangannya saja 10 macam. Ada yang sampai pinggang, ada yang di sini, ada yang di sini. Ada itulah. Kenapa? Apa emang Rasulullah mengajarkan beragam gitu cara mengangkat tangan? Enggak sebetulnya. Nah itulah nantinya berarti ini mulai pertemuan yang akan datang masuk ke, kalau rangkaian babnya ini masuk ke dalam rangkaian pembahasan tentang kaifiat sholat.